Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arman Nugraha, Biasri, dan Muhammad Farhan Baihaqi akan menyampaikan materi tentang perkembangan siswa. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan psikologi peserta didik. Pertumbuhan psikologi berkaitan dengan perubahan fisik secara kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi dan perjalanan waktu tertentu. Jadi, perkembangan psikologi peserta didik adalah bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, faktor warisan genetik atau keturunan. Dan bagaimana faktor ini berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, faktor pengaruh lingkungan global dan lokal. Misalnya, dampak pencemaran sehingga mengganggu kesehatan para peserta didik. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi termasuk pengaruh pendapatan, perumahan, gizi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Selanjutnya, pengertian psikologi pertumbuhan peserta didik. Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik yang secara kuantitatif makin lama semakin besar atau panjang. Adapun istilah perkembangan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan dalam aspek psikologi dan sosial. Perubahan berkaitan dengan perubahan fisik secara kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Yang selanjutnya, karakteristik umum perkembangan peserta didik. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah dasar atau SD yang meliputi A. Menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. B. Membina hidup sehat. C. Belajar bergaul dan bekerja dalam berkelompok. D. Belajar menjalankan peranan sosial. E. Belajar membaca, menulis, dan berhitung. F. Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. G. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai. H. Mencapai kemandirian. Yang kedua, karakteristik anak usia sekolah menengah atau SMP yang meliputi A. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. B. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. C. Kecenderungan yang bertentangan. D. Senang membandingkan. E. Mulai mempertanyakan secara spektif mengenai eksistensi dan sifat kemurahan serta keadilan Tuhan. F. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. G. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. H. Memiliki kecenderungan minat. Yang ketiga, karakteristik anak usia remaja SMP atau SMA yang meliputi A. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. B. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa. C. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan dengan efektif. D. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. E. Memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai minat dan kemampuan. F. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan oleh negara. G. Mencapai tingkah laku yang dapat bertanggung jawab. D. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku. Yang selanjutnya, tujuan psikologi perkembangan peserta didik.
Yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku, serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal dalam artian yang berlaku bagi anak di mana saja, dalam lingkungan sosial budaya mana saja. 2. Mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Yang ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. Yang kelima, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan, kelalaian dalam berfungsi inteleknya, dan lain-lain. Manfaat perkembangan peserta didik. Dengan tentang perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal sesungguhnya dimulai. Yang keempat, dengan mengetahui pola perkembangan memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang kelima, pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Dan yang keenam, dapat membantu kita memahami diri sendiri. Konsep dasar psikologi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. A. Pokok-pokok pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik manusia pada dasarnya merupakan perubahan fisik dari kecil atau pendek menjadi besar dan panjang, yang prosesnya terjadi sejak sebelum lahir hingga ia dewasa. Yang kedua, perkembangan intelek. Intelek atau daya pikir seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otaknya. Karena daya pikir menunjukkan fungsi otak, kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsi secara baik. Yang ketiga, perkembangan emosi. Emosi dan perasaan merupakan salah satu potensi kewajiban yang khas dimiliki oleh manusia. Emosi ini merupakan perasaan yang disertai oleh perubahan atau perilaku fisik. Yang keempat, perkembangan sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, setiap individu tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Yang kelima, bakat khusus. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu untuk memerlukan rangsangan atau latihan agar berkembang dengan baik. Dan yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Bloom mengemukakan bahwa tujuan akhir proses belajar yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan keterampilan psikomotorik. Konsep dasar psikologi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. B. Fase-fase perkembangan. Fase perkembangan adalah penahapan atau periodisasi tentang kehidupan manusia yang disertai oleh ciri-ciri atau pola tingkah laku tertentu. Meskipun masing-masing anak mempunyai masa perkembangan yang berbeda, apabila dipandang secara umum ternyata terdapat ciri atau tanda perkembangan yang sama antara anak satu dengan yang lainnya. Materi dicukupkan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf atas kekurangannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.